Satu hari Imam Ali dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali, man at'ama musliman, siapa orang ngasih makan muslim, maknanya orang lain, biti binafsin, dengan senang hati. Orang kita sebut neraktir, senang. Itu kata Nabi, kataballahu lahu alfa alfi hasanah, Allah tulis dengan ngasih makan doang nasi sepiring 1.000.000 ganjaran. Subhanallah. Ya Ali, wahai Ali, man at'ama musliman, barang siapa memberi makan ia musliman akan seorang muslim, biti binafsin, dengan senang hati, kataballahu lahu alfa alfi hasanatin, niscaya menuliskan oleh Allah baginya akan 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu, dan menghapus Allah anhu daripadanya alfa alfi sayiatin, akan 1.000.000 kedosaan, keburukan. Wa rafa'alahu, dan meninggikan Allah baginya alfa darajatin, akan 1.000 derajat. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib, tentu kepada kita semua sebagai umatnya, berbicara tentang fadilah memberi makan atau ngajak makan orang, ngasih makan. Di masjid ini mau ngasih makan ini, mau ngasih, ya Allah, belum ngaji udah ngamalin, luar biasa. Saudara sekalian, di antara amalan yang paling mulia yang harus dikerjakan oleh seorang muslim adalah it'amut ta'am. Di antara amalan yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah dari deretan amalan-amalan muslim adalah it'amut ta'am, ngasih makan orang, ngajak makan orang. Itu paling bagus dan didemenin oleh Allah. Tentu yang paling buruk dari amalan manusia, pengennya diajak makan mulu, nyarinya gratisan. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Begitu, buruk di mata agama, menyebabkan susah terus dalam hidup. Yang paling bagus adalah it'amut ta'am. Memberi makan ini dalam Al-Quran disebut adalah min sifatil abrar, dari sifat-sifatnya orang-orang baik, orang-orang mulia. Dalam kacamata Al-Quran dijelaskan di dalam surat Ad-Dahr atau Al-Insan, bukan Ad-Dahar, bukan Dahar. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asir. Mereka memberi makan
atas menyukai makanan kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada orang yang tertawan. Ini amaliyah yang paling tinggi. Bahkan memberi makan itu di antara amalan yang menyebabkan orang masuk surga duluan. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, kata Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala an, seorang ulama besar Yahudi kala itu, kiainya, pendeta, dia bilang mendengar pidato Nabi, ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am, yang akhirnya Nabi menyatakan tadkhulul jannata bisalam. Pertama kali pidatonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah saat hijrah, wahai sekalian umat manusia, afsus salam, tebarkan kedamaian, tebarkan salam kepada semuanya, Anda kenal maupun tidak. Wa at'imut ta'am, kasih makan, kasih makan. Meski orang itu orang kaya. Jadi ngasih makan ini tidak mesti kepada orang miskin. Kepada orang kaya enggak apa. Karena bukan perkara wajib yang dikhususkan kepada orang miskin. Neraktir makan itu adalah amalia mulia yang menghantarkan tadkhulul jannata bisalam. Anda akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Jadi ngasih makan itu amaliyah mulia. Biar kata orang kaya, ajak makan aja. Bukan orang miskin doang. Amaliyah mulia, ngasih makan. Apatah lagi yang dikasih makan adalah orang alim. Apatah lagi yang dikasih makan santri, yang kerjaannya ibadah, tadarus Quran, mutalaah, hari-harinya adalah ilmu dan ilmu. Itu tidak ada bandingannya, ganjarannya. Begitu. Kita ngasih 1000 bok buat orang miskin, sama 1 bok buat santri. Masih gedean kalau nyari ganjaran, kasih santri. Begitu. Ganjarannya, kalau mau nyari ganjaran. Karena berbeda-beda kualitas. La yakul ta'amaka illa taqi. Jangan makan makananmu kecuali orang yang takwa-takwa. Jadi it'amut ta'am ini amaliyah mulia. Dalam surat Al-Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi saudara, it'amut ta'am adalah amalan-amalan yang sangat-sangat mulia yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Lebih-lebih pada hari-hari mulia, namanya Jumat berkah. Bagus, kasih makanan. Kita nggak mampu ngasih nasi mah, udah yang orang jadi lama aja, kuaci. Tahu kuaci nggak? Kasih aja, kasih makan. Itu ganjarannya besar. Gede ganjarannya, ngasih makan tuh. Dan di antara menghilangkan ketamakan pada harta. Kalau kita pengen hilang sifat tamak, sifat bakhil, sering ngasih makan orang. Kasih makan aja, sedekah makannya. Itu menghilangkan daripada akhlak buruk. Di samping menghilangkan kedengkian daripada fakir miskin.
karena sering makan akan menjadi turut gembira. Jadi it'amut ta'am adalah amalan para salaf yang bagus. Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, waktu didatengin gurunya, Imam Syafi'i datang ke rumah Ahmad. Imam Syafi'i makan banyak banget, nggak pernah makan sebanyak itu. Kayak orang maruk gitu. Tahu maruk nggak? Nah, biasanya bisa sakit tuh. Makannya banyak. Imam Syafi'i makan banyak. Orang tanya, kenapa Imam makan banyak? Begitu. Makanan orang bertakwa itu obat. Kata Imam Syafi'i, kul min ta'amit taqi, makanlah anda daripada makanan orang bertakwa. Makan obat. Jadi ta'amut taqi dawa la da'alah. Makanan orang bertakwa itu obat, enggak ada penyakitnya, enggak usah pantang-pantang. Kalau orang benar mas, lain dengan makanan orang pelit, itu penyakit yang nggak ada obatnya. Sampai dijelaskan dalam satu kitab, saya lupa ini nama kitabnya, gitu, lupa. Sampai dibilangin, kalau kita datang ke rumah orang, bininya kayaknya sewot ngasih makan tuh, jangan dimakan. Itu bakal menjadi racun. Timbulnya yang namanya urat pada asam, apa tuh? Asam urat ya. Begitu. Gula, kolesterol berangkat daripada makanan orang yang tidak senang hati dimakan makanannya. Kalau orang yang senang hati, makan aja apa aja. Yakini obat. Nabi bilang, la ta'kul illa ta'amat taqi. Jangan anda makan kecuali makanan orang bertakwa. Kata Imam Ahmad, waktu Imam Syafi'i bilang begitu, Nabi yang bilang, jangan makan kecuali makan orang benar. Imam Ahmad kan orang benar, maka saya makan banyak. Kata Imam Ahmad, makanya saya sodorin banyak. Sebab Nabi juga yang nyuruh, la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan makan makananmu kecuali orang benar. Apalagi Imam Syafi'i. Begitu, orang yang hafal Quran dari umur 7 tahun. Orang yang ibadahnya Masya Allah. Makanya apa aja saya sodorin. Biar dicolek, dimakan. Berkah. Ya Muhammad. Itu begitu. Makan aja. Jangan gak makan. Biar kata saudara kenyang, makan aja. Ini rumah kiai makan. Makan aja. Jangan gak makan. Disuruh makan lagi, jangan enggak muat, kasih kantong yang gede, pakai plastik. Emang ada yang kayak begitu tuh, saya curiga ini. Ya Allah, it'amut ta'am mujibun lidukhulil jannah. Memberi makan orang lain itu menyebabkan masuk surga. Memberi makan orang lain menyebabkan kesuburan. Makanan itu bahkan hilang dari tubuh orang 40 hari. Kita ngasih makan, timbang sepiring. Dia dipakai sholat, dia pakai ngaji, dipakai kebaikan, bantu orang, bersihin got. Terus dapat ganjaran. Nggak ada berhenti. Beruntung ngasih makan tuh. Jangan sampai ada tamu ke rumah kita, diajak ngobrol aja lama sampai berbusa tuh tamu mulutnya. Kata tamu, udah dah mau pulang. Kata kita, enggak makan dulu. Bingung tamu jawab iya, enggak. Kan enggak makan dulu. Iya, ya penting enggak. Jawab enggak, yang enggak. Bingung juga. Suruh makan aja dulu. Makan.
Gitu. Kalau perut kenyang tuh enak, tenang. Mata aja rada sayup-sayup. Nah, begitu. Jangan lapar. Nggak boleh ada yang lapar. Kasih makan orang. Barakah. Minimal seminggu sekali dah. Nggak bisa Jumat Minggu kayak jadi. Kasih makan orang. Ayo dong. Begitu. Makan. Atau orang aja. Makan. Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah. Di antara penyebabnya demen ngajak makan orang. Enggak pernah Nabi Ibrahim makan sendirian, selalu ngajak teman. Sampai pernah jalan 5 kilo nyari orang buat nemenin makan. Itu Nabi Ibrahim. Tapi ada orang namanya Ibrahim, bukan Nabi. Ibrahim itu kalau habis makan selalu piring kosongnya diupload ke grup WA. Ada nggak yang kayak begitu? Begitu, bikin ngiri aja sama temennya. Begitu. Kita jangan. Ini ngasih makan ini ganjaran besar. Ganjaran besar. Ngasih makan. Bagus. Ganjaran besar. Ngasih makan. Makan. Begitu. Bagaimana kalau sembako? Bukan ngasih makan, ngasih sembako namanya. Nyeksa orang. Begitu. Mau masaknya minyaknya nggak ada. Begitu beras doang. Makan aja. Orang dulu tuh ngamalin ajaran Nabi. Ngasih makan. Bagaimana ngasih makan sama sembako? Itu paling cakep tuh. Paling cakep. Kasih makan. Makan. Sian orang. Begitu. Habis tahlil capek banget. Udah perih. Begitu. Bungkus saja. Enggak boleh makan di rumah kita. Berkah. Rumahnya diinjak dimakan orang tuh. Berkah. Makan. Makan. Bagus. Bagus. Begitu. Saya tuh suka kasihan tuh. Ada penceramah tuh. Suruh ngomong aja dia sama penceramah. Hadirin kasih snack, kasih makanan. Dia enak ada lemper, 3 lagi isinya di kotak. Kasih penceramah kagak dikasih makan. Ngelirik mulu, dikata ngelirik cewek bukan makanan dia. Makanan. Ini udah bener ini. Kasih makan dulu. Ada Islam, ada kiai. Bikin acara apalah. Di Serome ada apa Maulid. Kasih makan dulu, kasih makan. Kasih makan. Jangan belakangan aja, jangan. Orang kampung situ menak pulangnya dekat. Dia jauh. Jangan-jangan ngejar-ngejar acara pengen hormat sama kita. Pengen muliain kita. Kita salah memuliakan, biarin aja diseksa biar peri-peri. Ini nggak benar ini. Jangan kita. Anda kalau bikin acara supaya benar adab Islam, kasih makan. Ustaz, kasih makan dulu. Makan. Kata dia, nggak usah. Biarkan kalau dia nggak usah. Penghormatan Islam. Jangan disuruh bebusa mulu. Udah bebusa baru dia dikasih makan. Udah kagak nafsu dianya. Akhirnya marah aja. Gua udah masaknya gak dimakan. Ya salah. Masalahnya itu nasi udah jadi rengginang. Lah kan masaknya dari pagi. Kering udah. Kasih makan dulu. Adab Islam. Saudara jangan kalau bikin acara. Kasih makan dulu. Kenapa dia tuh kasih makan dulu itu? Sebab kalau kita, warga kita, tetangga kita, dia dapurnya dekat. Dia udah makan dulu. Dia jangan-jangan rumahnya jauh, apalagi dari mana? Bekasi, Jakarta Timur. Datang ke Karyau, kan jauh. Dia mikirin macet nih ini demi hormat kita. Kita nggak hormat. Biarin aja, ntar aja. Jangan. Namanya salah penghormatan. Salah. Kasih makan untuk hormat.
Itu namanya it'amut ta'am, kasih makan. Makan. Ini adab Islam yang kadang orang kurang faham tentang begitu. Kasih makan. Ini penting. Hadis kita malam hari ini hadirin berbicara ganjaran pahala ngasih makan orang lain. Di samping menyebabkan masuk surga, menjauhkan dari neraka, menumbuhkan rasa saling cinta dan saling sayang, menghilangkan ketamakan, tapi mengakses ganjaran pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ali, kata Nabi, satu hari Imam Ali dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali, man at'ama musliman. Siapa orang ngasih makan muslim, maknanya orang lain, walau tidak muslim, ngasih makan. Apalagi muslim, itu tinggi lagi double ganjaran. Biti binafsin, dengan senang hati, girang, ngasih makan. Orang kita sebut neraktir, senang, senang. Itu kata Nabi, kataballahu lahu alfa alfi hasanah. Allah tulis dengan ngasih makan doang nasi sepiring 1.000.000 ganjaran. Subhanallah. Belum tentu kita ibadah dapat sebanyak itu, tapi ngasih makan orang bisa dapat ganjaran besar. Lebih-lebihlah kalau yang dikasih makan orang puasa. Artinya bukan orang puasa lagi puasa dikasih makan, bukan. Pas maghrib gitu. Gitu. Dikasih buat buka. Gede ganjarannya. Kasih makan. Betapa ganjarannya 1.000.000, saudara. Apa enggak besar? Begitu bagi kita yang merasa minim ganjaran, ibadah pas-pasan, ambil fadilah ini yang disampaikan oleh Nabi kepada Imam Ali, tentu maksudnya kepada kita semua. Memberi makan, kasih makan, besar ganjaran, besar. Wa maha anhu alfa alfi sayya, Allah hapus 1.000.000 kesalahan. Jadi kesalahan kita di mata agama, dosa-dosa kita rontok bila kita ngasih makan orang lain. Lebih-lebih muslim, lebih-lebih muslimnya bertakwa, lebih-lebih muslimnya orang saleh, kasih makan. Kasih makan. Besar ganjarannya, besar. Kasih makan. Beda-beda ganjaran tuh, beda-beda. Ada sedekah berganjaran 10, ada sedekah berganjaran 100, ada sedekah berganjaran 700. Kenapa tuh beda? Nilai dari yang diberi akan berpengaruh. Sebab makanan yang dikasih bila jatuh kepada orang soleh akan menjadi keberkahan yang luar biasa kepada yang ngasih makan. Kalaulah saya menyebut, cuman ini karena ada YouTube saya tidak enak menyebutkannya. Begitu. Saudara mengenal tuh namanya 9 naga. Salah satunya saya kasih inisial A. Begitu. Biasanya PT-nya namanya P, begitu. Itu sekali ngasih makan, Allah yarham waliullah besar Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, pondoknya di Parung, Nurul Iman. Itu dari Pak A ini, Chinese. Paling dikit kalau dia ngasih makan, dari mulai bahan
yang mentah. Paling dikit, sekali ngasih 400 ton buat ngasih makan santri. Dia ngerti, kata dia, berkah usaha saya banyak. Ini non muslim ngerti berkah, lah kita muslim enggak ngerti, taunya berkat. Begitu. Beneran, kami tahu itu. Tuh kalau ngasih beliau. Namun wallahu alam, kalau sekarang Habibana nggak ada, udah pindah ke Lembaka. Begitu. Ada TV swasta tuh, dikata dai gitu. Dia orang itu begitu. Bagi sering kasih makan berkah, dan ini adalah syiar Islam. Hobinya orang Arab tuh suka ngasih makan, hobinya. Makan sedikit cukup buat orang 3 cukup, makan orang 2 cukup orang 3, mana orang 3 cukup orang 4, jangan takut, cukup kasih makan. Dan Allah tinggikan derajat orang yang ngasih makan 1000 derajat. 1 derajat aja menimbulkan keberkahan yang luar biasa. Begini saudara, disinilah pentingnya namanya harta. Harta. Jadi harta itu tidak ada sifatnya. Min haitsu dzat, dari zat harta itu nggak ada sifatnya bagus atau buruk, nggak ada. Dari sisi penggunaannya baru akan ada sifat harta. Harta adalah sumber kejahatan bila di tangan orang jahat. Harta adalah sumber kebaikan dan keberkahan bila di tangan orang-orang baik. Maka perlu kita punya harta. Begitu. Untuk apa? Nih ngamalin ajaran it'amut ta'am pakai duit. Ngamalin pengen haji pakai duit. Pengen umroh pakai duit. Kurban pakai duit. Sholat aja kudu nutup aurat, beli baju, bajunya pakai duit. Maka enggak jelek dalam agama itu. Sampai Nabi bilang ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta bila di tangan orang baik. Begitu. Masjid Darul Ma'wa bagus, megah kayak begini, di tangan orang berharta. Semuanya begitu. Jadi makanya Rasulullah SAW membagi itu aurat kepada para sahabatnya. Bila baca ini sekian, Allah hilangkan kesusahan hidup. Banyak itu Nabi ajarkan. Kenapa? Saking muslim tuh biar makmur. Begitu. Kalau makmur enak. Dan ini nih semacam memberi makan, bukan sifat orang kaya, bukan. Sifat orang abrar, orang baik, meski dia miskin. Ada juga orang kaya nggak mau memberi makan. Ada orang pas-pasan pengennya ngasih makan orang. Amal dia mulia. Jadi nggak ada kaitannya. Ini kaitannya dengan jiwa. Jiwa. Ada orang miskin suka berbagi makanan sama orang lain. Sebetulnya dia kaya, berlapiskan kekurangan. Ada orang kaya nggak mau berbagi. Sebetulnya dia miskin, berlapiskan berlimpahnya harta. Begitu. Maka muslim itu harus punya harta untuk ngamalin kayak begini. Bagaimana kita mau memberi makan bila kita nggak punya harta? Itu maknanya muslim didorong untuk berkarya, muslim didorong untuk sukses. Kayak begitu agama. Bagus. Sebab kalau kita nggak ada, bahaya.
Kalau mau ngadepin Idul Adha, yang muncul di otak selalu pikirannya beli tusukan ama areng. Tusukan mulu ama areng yang dipikirin. Ini ndak benar. Karena ndak ngerti dia. Jangan tusukan dulu ama areng, jangan. Ini it'amut ta'am adalah amalan-amalan mulia yang harus dijalankan oleh muslim. Dan saya kagum sama Darul Ma'wa ini, baru juga ngaji langsung mau ngasih makan begitu. Ini ada makan? Ada. Ya Allah, itu baru ngaji begitu. Cuman saya bingung, nanti ngaji berikutnya lagi datang belum makan karena pengen dikasih makan, kagak ada. Ini bakal ada apa kagak ini? Nah, bingung juga itu. Begitu. Ya Allah, ini bagaimana ini Ustaz Ade? Begitu. Jadi kata Nabi, man at'ama musliman, siapa ngasih makan orang lain bitibi nafas, dengan senang hati, ngamalin ajaran agama. Biar apa? Biar Allah mau nitipin lagi hartanya lewat pintu kita. Begini saudara, bapak nih nitipin duit sama saya, berapa ya? Umpama 10 juta bapak, ini tolong dibagi Pak Haji ke anak yatim. Lalu kemudian sama saya pakai jalan-jalan ke puncak begitu, ke Anyer. Lalu bapak tahu, kira-kira mau nitip lagi enggak? Hah? Kenapa enggak? Hah? Enggak amanah. Allah begitu, nitipin uang sama kita tuh biar kita it'amut ta'am, memberi makan sama orang lain. Kita enggak buat jalan-jalan ke mall, buat ini. Maka Allah nganggap kita enggak amanah, maka jadi susah hidup kita. Jadi susah itu yang membuat diri sendiri. Begitu. Kalau kita pengen diberi oleh Allah, beri dulu. Ikan aja paham. Orang mancing, kailnya tuh nggak dikasih umpan, taruh aja di empang. Kira-kira dapet ikan nggak? Hah? Kenapa enggak? Bukan, kata ikan ente pelit. Kata ikan apa? Kata ikan ente pelit. Kalau pengen dibagi sama Allah, bagi dulu. Kata ikan, lo bagi dulu. It'amut ta'am, kasih makan tuh ikan, ntar Allah bagi. Karena kita jarang bagi, sekali ditarik dapat sendal cepit yang udah putus, bawahnya pakai paku sama peniti. Ngalamin kayaknya orang dulu berarti ini. Begitu. Ini kata-kata dia kagak mau. It'amut ta'am penting. Barakah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau ngamalin ajaran ini kalau bukan kita? Maka berbahagialah muslim yang bisa menangkap dan mengakses cahaya daripada cahaya yang keluar dari lidah, yang penuh dengan cahaya yang bersumber dari hati yang padat berisi cahaya, yakni kalamnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagi jangan minimal Jumatan. Kalau saudara pengen tahu amalan Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah rahmatal abrar, Kiai Zainuddin dai sejuta umat, begitu orang menyebut, luar biasa. Apa tuh amalannya bisa tinggi kayak begitu tuh?
tiap Jumat ngasih makan orang. Asal mau aja. Tuh. Allah yarham Yai Zainuddin MZ. Tiap Jumat. Sholat Jumat nih. Asal datang aja ke rumahnya, siap tuh makan. Ke Zainuddin. Sampai wafat. Itu diantara amalan. Kenapa? Allah tinggikan derajatnya. Ya janji Rasulullah. Allah tinggikan. Kayak begitu. It'amut ta'am. Ngasih makan. Kasih makan. Amalan-amalan orang-orang soleh. Dan kita mencontoh sedikit. Bahkan ada cerita menarik. Di dalam kitab An-Nawadir. Al-Imam Ahmad bin Salam Al-Qalyubi meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Ka'bul Akhbar radhiyallahu ta'ala an. Di akhirat nanti ada orang amal baik, amal buruk. Banyakan amal buruk. Sehingga nih orang karena kebanyakan amal buruk maka diseret oleh malaikat Zabaniyah, dibawa ke neraka. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril, Jibril temuin tuh orang, tanyain sama dia. Allah sih maha tahu untuk menguji hambanya. Maka kemudian tanya sama Jibril, Fulan, apakah anda di dunia pernah duduk di majelisnya ulama? Dia jawab, belum pernah. Kalau dia jawab pernah aja, itu udah dapat syafaat, bisa masuk surga. Yang tadinya catatannya neraka. Lapor sama Allah, ya Rabb, enggak pernah. Ditanya, apakah dia pernah makan bareng dengan ulama? Pernah ngundang di rumahnya ulama makan, biar kata sepiring. Dia bilang, belonan pernah. Seringnya makan di rumah ulama mulu. Ya Allah. Begitu. Ngasih makan enggak? Begitu. Kalau dia jawab, iya saya pernah makan bareng sama dia, sama Kiai anu, Ustadz anu, Romo anu, Mbah anu, ajengan anu, maka dengan makan bareng tuh dia bakal masuk surga dengan syafaatnya. Tuh coba. Inilah diantara warafa'alahu al-fadaroja, yang tadinya derajatnya rendah jadi tinggi. Kayak begitu. Maka kenapa anak yang soleh itu diharapkan oleh orang-orang yang sudah wafat? Anak yang soleh itu punya akhlak, selalu bersedekah, memberi makan orang yang pahalanya untuk keluarga yang sudah meninggal. Jadi tinggi derajatnya. Ketika di surga ada orang nanya, ya Rabb, saya nggak pantas dapetin ini. Surgamu tinggi banget, amal saya ini pas-pasan. Anna lihada, dari mana ini? Allah jawab, anakmu ngasih makan orang. Itu jadi tinggi derajatnya orang tuanya. Ngasih makan, diniatin. Kalau Muallim Bunyamin, ulama besar di Jakarta Barat, Kiai, dipuji oleh Muallim Syafi'i Hadani, gurunya. Banyak pujian Muallim kepada Muallim Bunyamin. Begitu, termasuk Habib Sagaf di antara yang dipuji-puji oleh Hadratus Muallim Syafi'i Hadani. Kalau makan hari Ahad, kadang makan di rumah beliau, Muallim. Makan zuhur sebelum ngaji di Al-Alawiyah di Serengseng. Makan di rumah Muallim Bunyamin. Kata almarhum Pak Idris, Ustadz, enggak minta doa sama Muallim. Enggak usah. Udah tahu Allah, enggak perlu, dan Kiai juga udah tahu. Udah makan aja. Begitu. Saya enggak mau nyiksa Kiai. Ngasih makan suruh disiksa dulu. Suruh baca Yasin 40 kali. Sian banget itu. Ngasih makan aja. Iya. Begitu. Udah makan aja, kata gitu. Makan aja. Dan selalu kalau ngasih makan ngomong lagi, Allah yarham Pak Idris, Ustadz sama Muallim Bunyamin. Enggak doa, enggak usah gitu. Kafa ilmullah
anis su'al. Cukuplah pengetahuan Allah daripada minta-minta. Udah cukup. Begitu. Begitu. Jadi it'amut ta'am adalah min akhlaqi al-abrar min ummati sayyidil anam. Ngasih makan adalah termasuk akhlak orang-orang mulia daripada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun begitu. Nabi begitu. Saat malaikat Jibril datang, Siti Khadijah berkata kepada Nabi dengan Nabi menggigil ketakutan. Begitu. Begitu. Pertama menggigil. Wallah inna rabbaka lan yukhzika abada. Tuhanmu enggak bakal menghinakanmu suamiku. Kau ini kerjanya baik, tukang nolong orang, tukang ngasih makan. Enggak, mesti yang datang adalah orang mulia. Kita datang ke rumah paman kita, Waraqah bin Naufal. Paman, bagaimana ini ada yang datangin nama suami saya? Ceritakan, itu Jibril yang datang. Suatu saat kau menjadi nabi, saya bakal bela engkau, tapi engkau bakal diusir. Awa mukhrijiyahum, apakah masyarakatku akan mengusir aku? Ya, setiap nabi bakal diusir dari kampung halamannya. Begitu. Kalau saya hidup saat itu, saya bakal bela. Waraqah bin Naufal wafat sebelum nabi dilantik jadi rasul umur 40. Itu di Bukhari ada itu. Sahih Bukhari. Ala kulli hal hadirin, it'amut ta'am adalah amalan mulia. Moga-moga kita diberikan kekuatan untuk ngamalin ajaran-ajaran Nabi Muhammad sehingga hidup kita makin berkah, keluarga kita makin berkah, anak keturunan kita berkah, usaha-usaha kita berkah, rezeki kita berkah, lingkungan kita berkah, dan kita membawa barakah dunia dan akhirat. Amin. Al-Fatihah.